Hai jahe-jaheku, welcome back di channel Spicy Gingers. Kali ini di tangan aku udah ada mouse Logitech G Pro X Super Light. Jadi ini tuh bisa dibilang mouse paling ringan yang pernah dibuat sama Logitech. Versi Super Light ini versi perbaharuannya dari versi sebelumnya itu G Pro biasa. Yang mana menurut aku tuh udah cukup ringan, beratnya 80 gram. Nah, yang versi Super Light ini beratnya cuma 60 gram. Kayak nyaris 25% lebih ringan dibanding sama yang sebelumnya. Parah sih ini, ringan banget, kayak gak merasa megang apa-apa gitu. Terus buat model sama bahannya ini dia sama persis sih sama versi sebelumnya. Di bagian kanannya harusnya tuh ada extra tombol, tapi di yang versi ini udah nggak ada, dihilangin gitu. Jadi ini sebenarnya desainnya tuh ambidextrous, bisa buat tangan kanan, tangan kiri, tapi karena udah nggak ada tombolnya sekarang, jadi mungkin nggak bisa dipakai maksimal, ya nggak bisa digunakan maksimal buat player tangan kiri. Sisa tombolnya jadi klik kanan kiri, scroll, sama tombol 4, 5, ya, yang di bagian kiri doang. Buat scrollnya sendiri, dia kayaknya agak sedikit lebih tinggi ya dibanding sama scroll wheel mouse pada umumnya. Modelnya tipis, ada aksen warna putihnya, dan ada rubbernya juga. Buat suaranya nih, kalian coba dengerin sendiri ya. Enak sih diklik, suaranya juga enak. Terus tapi klik yang di scroll ini dia agak berasa sedikit lebih lembut dibanding sama scroll umumnya, jadi mungkin lebih gampang klik gitu sih paling. Lalu apalagi yang beda? Oh, di versi ini juga udah nggak ada RGB-nya, sama lampu indikatornya yang dulunya itu ada 3 di sini, sekarang cuma sisa 1 lampu, nanti aku nyalain ya, buat lampu indikator baterai doang. Lanjut bagian bawah mouse, dia tuh harusnya di bagian sini dia ada tombol DPI, tapi sekarang juga udah dihilangin, udah nggak ada. Lalu buat mouse feet-nya juga jadi lebih luas dan dikasih warna. Dulunya itu kayak kecil-kecil ukurannya dan warnanya hitam. Next, di bagian tengah sini dia ada tempat buat taruh receiver dan sistemnya ini magnetic. Tuh. Ntar jatuh. Dan sistemnya itu magnetic, guys. Nah, begini. Gampang banget dilepas pasang. Dan kalau misalnya kalian udah pakai mouse-nya dan berasa kurang smooth, di paket pembeliannya itu ada tambahan cover yang udah dilengkapin sama mousepad PTFE-nya juga, dan magnetik juga, jadi kalian tinggal pasang. Beratnya nggak nambah sama sekali, jadi tetap ingat 60 gram. Next, di paket pembelian kita juga bakal dapat ini, receiver extension adapter. Nah, kita lanjut bahas charger. Di bagian depan sini sayangnya dia masih pakai micro USB. Buat kabelnya sendiri ada ini. Buat kabelnya sendiri dia cukup panjang, 1,5 meter. Kabelnya cukup tipis, dan di bagian palanya ini dia ada kayak lancip-lancip, semacam kuncian biar kalau kita colok gitu dia nggak gampang lepas. Cuma nggak harus pakai kabel yang ini, pakai kabel micro USB biasa juga bisa kok. Mouse ini udah pakai sensor Hero 25K yang punya DPI sampai 25.600 DPI. Itu tinggi banget sih. Tapi menurut aku mungkin agak sedikit terlalu over. Siapa coba yang bakal pakai kan DPI sampai 25.000 gitu. Cuma pas aku udah pakai mouse-nya dan sensornya itu berasa kayak gimana ya, akurat itu gitu loh. Akurat banget. Ya pokoknya bagus lah. Mau meninggal. Enggak deh, lebay-lebay. Terus karena DPI, tombol DPI-nya tuh nggak ada di mouse ini, jadi kita ngaturnya harus lewat software G-Hub. Selain bisa ngatur DPI, bisa juga ngatur fungsi tombol dan lain-lain, banyak lah ya.
Walaupun mouse ini ringan banget, tapi daya tahan baterainya bisa nyampe 70 jam pemakaian konstan. Dan build quality-nya tetap solid, tetap berasa kokoh gitu. Ya, walaupun gimana ya, di saat mouse-mouse lain yang ultra light, desainnya bolong-bolong, tapi Logitech G Pro X Superlight ini bisa ngimbangin ringannya tanpa harus dibolong-bolongin. Ya, tanpa harus desainnya bolong-bolong gitu. Tapi tetap mempertahankan build quality-nya. Itu keren sih. Good job Logitech. Dan kalau kalian ngerasa grip di mouse ini terlalu licin, Logitech juga nyediain stiker karet kayak gini. Kayak dia motifnya kayak kulit jeruk gitu. Ada teksturnya, tapi nggak kasar sih, kayak ada berasa lah ya. Dan dia tipis juga. Kayak agak susah sih menjelaskannya begini, pokoknya kayaknya gitu ya. Intinya biar ada grip, jadi nggak terlalu licin gitu. Tapi aku nggak tahu ini daya tahannya bakal bertahan berapa lama, karena tipis juga kan, ini ngegesek-gesek dikit hilang gitu. Maybe. Oke, so intinya mouse ini cocok banget buat game kompetitif. Tapi nggak semua game juga bakal cocok pakai mouse ini. Ya, lebih condong ke game FPS kompetitif sih menurut aku. Lalu ke bentuknya, dari bentuknya ini juga relatif, balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Tapi kalau buat aku pribadi, aku suka banget. Kayak super enak, super nyaman, super lainnya, pokoknya super enak lah di tangan aku. Buat harganya sendiri, mouse ini ada di 1.949.000. Ya, kalian nilai sendiri lah ya, harganya mahal atau enggak. Kalau kalian gamer yang suka main game FPS, menurut aku sih bakal harusnya sih bakal suka sama mouse ini. Oke, paling segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lonceng juga. Bye jahe-jaheku. See you next video. Dadahnya banyak banget.